Bayangkan sebuah dunia di mana dua realitas yang berbeda bertabrakan, menciptakan sejarah alternatif yang memadukan narasi dan keyakinan dari dua semesta paralel. Di satu sisi, kita memiliki Yesus, Anak Allah, yang datang untuk menebus dosa-dosa manusia, seperti yang dipercaya oleh umat Kristen. Di sisi lain, ada Isa, seorang nabi besar yang mengajarkan tauhid dan mengabarkan kedatangan Nabi Muhammad, sebagaimana diyakini oleh umat Islam. Apa yang terjadi jika dua sosok ini, dengan misi yang sangat berbeda, ternyata adalah dua individu yang eksis dalam dua semesta paralel yang kemudian menyatu? Hipotesis ini tidak hanya akan mengubah pandangan kita tentang sejarah dan agama, tetapi juga membuka wacana baru tentang keberadaan semesta yang tak terhitung jumlahnya. Mari kita telusuri kisah menarik ini, di mana batas antara teologi, filsafat, dan fiksi ilmiah saling bersinggungan, menciptakan pemahaman yang baru tentang Yesus dan Isa. Dalam diskusi teologis dan filosofis, terdapat perdebatan tentang kesamaan atau perbedaan antara Yesus, sosok yang diakui oleh umat Kristen, dan Isa, yang dikenal dalam ajaran Islam. Sebuah hipotesis menarik adalah gagasan bahwa Yesus dan Isa merupakan dua individu berbeda yang berasal dari dua semesta paralel. Dalam teori ini, semesta paralel tersebut pernah mengalami tabrakan, menyebabkan penyatuan realitas yang menggabungkan kedua sosok tersebut ke dalam satu narasi sejarah manusia. Di semesta paralel pertama, Yesus eksis sesuai dengan kepercayaan Kristen. Dalam narasi ini, Yesus adalah Anak Allah yang diutus ke dunia untuk menebus dosa manusia melalui penyaliban dan kebangkitan. Pengajaran Yesus dalam semesta ini berfokus pada kasih, pengampunan, dan penyelamatan melalui iman kepadanya. Yesus dianggap sebagai manifestasi ilahi, bagian dari Trinitas, yang memiliki misi utama untuk menggenapi nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama, dan memperkenalkan kerajaan Allah. Sementara itu, di semesta paralel lainnya, Isa adalah seorang nabi besar yang diakui dalam tradisi Islam. Dalam semesta ini, Isa tidak pernah mengklaim keilahian atau menjadi anak Allah. Sebaliknya, ia adalah seorang utusan yang mendakwahkan tauhid, mengajarkan keesaan Allah, dan menegaskan pentingnya hidup sesuai dengan perintah-perintahnya. Isa juga diberi tugas untuk mengabarkan kedatangan Nabi terakhir, Muhammad, yang akan melanjutkan dan menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya. Hipotesis ini mengusulkan bahwa pada suatu masa, terjadi tabrakan antara dua semesta paralel ini, yang mengakibatkan penyatuan kedua realitas tersebut. Fenomena ini menciptakan sebuah dunia di mana dua narasi yang berbeda tentang sosok yang mirip, namun memiliki peran dan misi yang berbeda, menjadi satu. Akibat dari penyatuan ini, muncul dua kelompok besar, dengan pandangan yang berbeda terhadap sosok tersebut. Setelah penyatuan semesta, kelompok pertama adalah umat Kristen, yang memegang keyakinan bahwa Yesus adalah Anak Allah dan penebus dosa. Mereka tetap mengikuti ajaran yang diwariskan oleh Yesus di semesta mereka, percaya pada penyaliban dan kebangkitannya sebagai inti dari keselamatan. Kelompok kedua adalah umat Islam, yang menganggap Isa sebagai nabi dengan misi Islam. Mereka meyakini bahwa Isa bukanlah Tuhan atau anak Tuhan, melainkan seorang nabi yang menegaskan keesaan Allah dan mengabarkan kedatangan Nabi Muhammad. Sayangnya, kedua kelompok ini tidak menyadari bahwa penyatuan semesta paralel yang berbeda telah terjadi. Ketidaksadaran ini menyebabkan perdebatan yang tak kunjung usai antara umat Kristen dan Islam, masing-masing membela keyakinan mereka, dan merasa paling benar. Umat Kristen menganggap Yesus sebagai anak Allah dan penebus dosa, sementara umat Islam melihat Isa sebagai nabi yang mendakwahkan keesaan Allah, dan mengabarkan kedatangan Nabi Muhammad.
Perdebatan ini seringkali dipicu oleh perbedaan pandangan yang mendasar tentang identitas, peran, dan misi Yesus dan Isa. Umat Kristen menegaskan keilahian Yesus dan peran penebusannya, sementara umat Islam menolak konsep tersebut, meyakini bahwa Isa adalah seorang nabi yang tunduk kepada kehendak Allah. Konflik ini seringkali dipahami sebagai perbedaan pandangan yang tidak dapat didamaikan, karena masing-masing kelompok meyakini kebenaran mutlak dari narasi mereka sendiri. Namun, jika kedua kelompok ini mampu memahami gambaran besar bahwa Yesus dan Isa adalah individu berbeda, varian dari satu identitas yang sama, tetapi dengan alur misi yang sedikit berbeda, maka perdebatan ini bisa jadi tidak perlu terjadi. Dalam skenario ini, Yesus dan Isa dapat dilihat sebagai manifestasi dari misi ilahi dalam konteks yang berbeda. Dengan pemahaman ini, perbedaan dalam narasi agama dapat dilihat sebagai bagian dari realitas yang lebih kompleks. Alih-alih saling menentang, kedua kelompok dapat mengakui bahwa mereka mungkin saja berbicara tentang dua sosok yang berasal dari semesta paralel yang berbeda, yang misinya disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masing-masing semesta. Pengakuan akan kompleksitas ini bisa membuka jalan bagi dialog yang lebih terbuka dan damai, di mana perbedaan dipahami bukan sebagai alasan untuk konflik. Tabrakan semesta paralel, yang menyebabkan penyatuan dua realitas berbeda, adalah fenomena yang bisa saja terjadi lagi. Dalam salah satu semesta paralel lainnya, mungkin ada sosok lain yang mirip dengan Yesus dan Isa, yang dikenal dengan nama Yesa. Dalam semesta ini, Yesa diyakini sebagai penjelajah waktu dari masa depan, yang menggunakan teknologi canggih untuk melakukan mukjizat. Yesa mengaku berasal dari masa depan, dan dipercayai oleh umatnya sebagai seorang penjelajah waktu, yang menggunakan teknologi canggih untuk melakukan hal-hal yang tampak seperti mukjizat. Dia pun memiliki alur perjalanan yang mirip Yesus dan Isa, hanya dibungkus teknologi. Namun, berbeda dengan Yesus dan Isa, Yesa tidak mati atau diangkat ke langit. Sebaliknya, dia naik roket dan menjelajah luar angkasa. Pengikut Yesa, meskipun terinspirasi oleh ajarannya, tidak menuhankannya atau menganggapnya nabi. Mereka melihat Yesa sebagai figur visioner dan pionir, yang membuka jalan menuju masa depan yang lebih canggih dan berteknologi tinggi. Yesa dianggap sebagai inspirasi dalam kemajuan teknologi dan eksplorasi luar angkasa, bukan sebagai sosok ilahi yang disembah. Jika tabrakan semesta kembali terjadi, kita mungkin akan melihat kemunculan kelompok baru yang meyakini tokoh Yesa. Jika tabrakan semesta terjadi lagi, maka ada kemungkinan narasi tentang Yesa akan bergabung dengan narasi Yesus dan Isa, menciptakan keragaman kepercayaan baru. Munculnya kelompok yang mempercayai Yesa bisa menambah dimensi baru dalam pemahaman tentang mukjizat, penjelajahan waktu, dan teknologi canggih. Penyatuan narasi ini dapat membawa pemahaman baru tentang bagaimana manusia memandang masa depan, teknologi, dan pengetahuan. Seperti dalam kasus Yesus dan Isa, perbedaan keyakinan tentang Yesa mungkin menjadi sumber diskusi dan bahkan kontroversi, tetapi juga bisa membuka peluang untuk dialog yang lebih kaya tentang peran teknologi dan sains dalam kehidupan spiritual dan sosial manusia. Namun, seperti sebelumnya, ketidaksadaran akan tabrakan semesta dan asal-usul tokoh-tokoh ini bisa menimbulkan kebingungan dan perdebatan baru di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Meskipun demikian, pengakuan akan kemungkinan adanya variasi tokoh-tokoh ini di berbagai semesta paralel bisa membantu menciptakan pemahaman yang lebih luas dan inklusif tentang kepercayaan dan tradisi spiritual umat manusia. Para agamawan yang masih awam, seringkali tidak menyadari fenomena multiverse dan kemungkinan penyatuan semesta paralel.
Mereka cenderung terkungkung dalam perdebatan tak berujung tentang kepercayaan dan doktrin yang berbeda, seperti perbedaan pandangan mengenai Yesus dan Isa, atau narasi lainnya yang muncul dari berbagai realitas. Bagi mereka, kebenaran adalah mutlak, dan hanya dapat ditemukan dalam keyakinan mereka sendiri, sehingga setiap perbedaan dianggap sebagai kesalahan atau penyimpangan. Namun, berbeda dengan para agamawan tersebut, para ilmuwan dan filsuf yang memiliki pemahaman tentang konsep multiverse dan kemungkinan penyatuan semesta, lebih bijaksana dan tenang dalam menanggapi berbagai drama semesta dengan narasi yang tak terbatas. Mereka menyadari bahwa dalam keanekaragaman semesta yang tak terhingga, banyak sekali realitas alternatif yang mungkin ada, dan masing-masing realitas bisa memiliki kebenaran dan hukum yang berlaku sendiri. Para ilmuwan dan filsuf memahami bahwa tak ada satu kebenaran mutlak yang berlaku untuk semua semesta. Mereka melihat bahwa apa yang dianggap benar dalam satu semesta mungkin saja berbeda di semesta lain, tergantung pada hukum fisika, keadaan alam, atau bahkan sejarah yang berbeda. Kesadaran ini membuat mereka lebih terbuka dalam menerima perbedaan pandangan dan kepercayaan, serta lebih toleran terhadap berbagai interpretasi tentang realitas dan kebenaran. Dengan pemahaman ini, mereka melihat segala fenomena, termasuk kemunculan tokoh-tokoh seperti Yesus, Isa, atau Yesa, sebagai bagian dari realitas yang kompleks dan tak terhingga. Alih-alih terjebak dalam dogma dan perdebatan, mereka memilih untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai kemungkinan yang ada. Mereka menghargai keanekaragaman perspektif, dan melihatnya sebagai kekayaan intelektual dan spiritual yang bisa memperkaya pemahaman manusia. Dalam menghadapi narasi yang tak terbatas dari berbagai semesta, para ilmuwan dan filsuf ini memandang kehidupan dan kepercayaan dengan sikap yang lebih fleksibel dan inklusif. Mereka memahami bahwa dalam ketidakterbatasan realitas, banyak hal yang mungkin benar, dan bahwa kebenaran itu sendiri bisa bersifat relatif tergantung pada konteks dan realitas yang dihadapi. Pandangan ini memungkinkan mereka untuk hidup dengan sikap yang lebih damai dan penuh pengertian, tanpa terjebak dalam konflik dan perdebatan yang tidak perlu. Teori semesta paralel menawarkan pandangan menarik tentang bagaimana dua sosok yang mirip namun berbeda, yaitu Yesus dan Isa, dapat eksis dalam narasi agama yang berbeda. Penyatuan semesta paralel yang terjadi di masa lalu, menghasilkan situasi di mana kedua keyakinan ini hidup berdampingan dalam satu realitas. Ini menjelaskan perbedaan mendasar antara keyakinan Kristen dan Islam mengenai Yesus dan Isa, serta bagaimana kedua kelompok ini memiliki pandangan yang berbeda, namun sama-sama mempengaruhi sejarah umat manusia. Meskipun hipotesis ini lebih bersifat spekulatif dan filosofis, daripada berbasis pada bukti ilmiah atau sejarah yang konkret, gagasan ini membuka ruang untuk refleksi tentang bagaimana keyakinan dan narasi agama dapat terbentuk dan berkembang dalam konteks realitas yang lebih luas.